Baiklah, perkenalkan nama saya Jeremia Rinolaku. Di sini kita akan sedikit belajar tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence dari materi yang saya sudah eh, ringkas dan saya sudah rangkum menurut pendapat saya. Yang pertama yaitu untuk kecerdasan buatan sendiri. Nah, materi ini membahas peran kecerdasan buatan dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari mengidentifikasi masalah, menyusun opsi, hingga memilih solusi terbaik secara sistematis. Nah, AI juga berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Proses ini juga meliputi identifikasi masalah, perancangan solusi, hingga pemilihan solusi terbaik. Nah, kemudian kita lanjut yang berikutnya. Nah, yang berikutnya yaitu ada proses pengambilan keputusan. Nah, di sini terbagi menjadi tiga. Pertama yaitu intelligent phase, kedua design phase, dan yang ketiga yaitu choice phase. Nah, kemudian ada tahap intelligence mengidentifikasi akar masalah. Nah, fase ini bertujuan untuk menemukan masalah yang sebenarnya, bukan hanya gejala. Nah, contohnya produktivitas menurun hanyalah gejala. Nah, masalah ini sebenarnya mungkin pada manajemen. Nah, data yang akurat sangat penting, meski seringkali sulit didapat. Nah, mengenali masalah pada tahap intelijen kita harus menemukan akar masalah, bukan hanya gejalanya saja. Nah, contohnya jika penjualan menurun, masalah sebenarnya mungkin bukan dari produknya, tapi strategi pemasarannya yang kurang efektif, seperti itu. Nah, kemudian ada jenis masalah dan strategi pemecahan. Nah, masalah bisa terstruktur atau rutin, atau tidak terstruktur atau unik. Untuk masalah besar, pecah menjadi sub masalah kecil agar lebih mudah diselesaikan. Nah, masalah hanya bisa dianggap nyata jika ada yang bertanggung jawab. Nah, terstruktur atau rutin seperti jadwal kerja atau tidak. Nah, kemudian terstruktur unik seperti merger perusahaan, kita bisa memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu ada tahap desain merancang model solusi. Nah, pada tahap ini kita membuat model kuantitatif atau kualitatif untuk memecahkan masalah. Model sederhana lebih cepat tapi kurang akurat. Nah, setiap model harus mencakup variabel, keputusan, tujuan, dan juga faktor luar. Nah, eh, pada tahapan desain ini kita membuat model untuk memecahkan masalah. Model ini juga memiliki tiga komponen penting, yaitu variabel keputusan, tujuan, dan faktor luar. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ada pendekatan dan tujuan solusi optimal. Nah, ada dua pendekatan yang menjadi pendekatan utama, yaitu normatif idealnya dan deskriptif. Nah, namun di sini saya mendapatkan ada tiga, itu yang ketiga adalah tujuan utama. Nah, untuk pendekatan normatif, contohnya itu seperti bagaimana seharusnya. Kemudian untuk pendekatan deskriptif itu bagaimana di dunia nyata. Nah, kemudian untuk tujuan itu memaksimalkan hasil, kemudian mencari rasio biaya hasil terbaik, dan yang ketiga meminimalkan biaya. Nah, kemudian ada analisis deskriptif dan simulasi. Nah, simulasi digunakan untuk menguji skenario tanpa risiko. Ini membantu memprediksi hasil sebelum keputusan diambil dan sangat berguna dalam perancangan keuangan atau analisis antrian. Nah, kemudian untuk contohnya menguji strategi investasi baru secara virtual sebelum menerapkan di dunia nyata. Nah, kemudian ada tahap choice atau mengambil keputusan. Pada fase ini, solusi yang dapat dipilih akan diterapkan. Metode yang bisa digunakan bervariasi
seperti analitik atau perhitungan matematis, kemudian algoritma, langkah sistematis, ataupun heuristik, aturan berdasarkan pengalaman. Kemudian menguji solusi sebelum finalisasi. Nah, semua pilihan harus diuji sebelum keputusan akhir. Gunakan analisis sensitivitas untuk menguji ketahanan solusi terhadap perubahan dan analisis what if untuk skenario tertentu. Nah, jadi di sini terbagi menjadi dua, yaitu analisis sensitivitas, kemudian analisis what if. Nah, untuk sensitivitas menguji ketahanan solusi terhadap perubahan variabel, dan kemudian untuk what if mengevaluasi skenario spesifik dan dampaknya. Nah, kemudian yang terakhir kesimpulan dari keputusan kecerdasan Nah, kemudian untuk yang terakhir ada kesimpulan, yaitu keputusan cerdas dengan AI. Nah, di sini pengambilan keputusan dengan AI melalui 3 tahap utama, yaitu intelligence, design, dan choice, dengan data sebagai fondasi dan penggunaan mode serta simulasi keputusan bisa menjadi lebih rasional, sistematis, dan efektif. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi yang telah saya rangkumkan. Jika masih ada salah kata maupun salah, saya mohon maaf. Terima kasih.